Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Astri Pramestia, NIM 2018008476 dari kelas 5A12. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pengembangan pribadi dalam mata kuliah Psikologi Industri, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan dosen pengampu Bapak Samsul Hadi Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian pengembangan diri. Jadi, pengembangan diri atau self-development seperti yang dituturkan oleh Rothwell pada tahun 2010 adalah the continuous process of developing oneself by building your competence and realizing your potential. Dengan demikian, pengembangan diri merupakan proses pengembangan diri berkelanjutan dengan membangun kompetensi dan mewujudkan potensi. Selain itu, pengembangan diri terjadi di dalam maupun di luar pekerjaan melalui pembelajaran terencana maupun tidak terencana, tidak terbatas hanya di kelas atau pelatihan formal saja. Baik, di sini juga terdapat manfaat dari pengembangan diri menurut Rothwell tahun 2010. Yang pertama yaitu bukti menunjukkan bahwa orang yang menghargai pengembangan dan pembelajaran diri cenderung lebih berhasil dan menjalani hidup yang lebih memuaskan, lebih bahagia, dan lebih utuh. Dengan demikian, mencintai pengembangan diri bisa membawa kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Yang kedua, setelah kehidupan pengetahuan manusia mengalami penurunan, disebabkan oleh World Wide Web dan internet yang mendorong jejaring dan interaksi sosial. Semua pengetahuan manusia berubah kira-kira sekali setiap 10 tahun. Ini berarti bahwa sangat penting terus belajar hanya untuk memelihara pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan agar tetap baru. Yang ketiga, pengembangan diri sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan organisasi. Yang keempat, pengembangan bagi kepemimpinan sangat penting karena ia menjadi model bagi para pegawainya. Mereka melihat setiap gerak pemimpin. Dia adalah model yang harus dihormati. Jika dia tidak mengambil langkah untuk mengembangkan dirinya, dia tidak mungkin mengharapkan pegawai melakukan pengembangan diri dengan antusias. Selanjutnya yaitu pengembangan diri itu penting untuk memelihara diri Anda dalam market label. Selanjutnya yaitu pengembangan diri secara erat terkait dengan pembelajaran. Sebagian riset menunjukkan bahwa pegawai yang berpotensi tinggi berbeda dari pegawai yang lain karena mereka memiliki kemampuan belajar yang lebih. Cara terbaik mempelajari cara belajar adalah terus melakukannya dengan praktek memperbaiki atau meningkatkan keterampilan. Maka berkomitmenlah dengan pembangunan diri secara terus-menerus agar membuat diri Anda memiliki potensi yang tinggi dan dengan demikian meningkatkan peluang Anda terhadap pekerjaan yang ada pada saat ini atau pekerjaan dengan level yang lebih tinggi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, di sini ada cara mengembangkan diri. Menurut Gomez-Mejia tahun 2012 dan Rothwell sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi misi Anda. Seperti pernyataan misi organisasi, pernyataan misi seseorang harus menunjukkan bisnis yang Anda inginkan dan peran yang akan dimainkan. Yang kedua yaitu terus belajar. Maksudnya melihatlah kelebihan kemampuan Anda saat ini dan tugas pekerjaan Anda yang mendesak. Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan potensi Anda? Belajar secara terus-menerus bisa terjadi melalui lokakarya dan pembelajaran formal. Yang ketiga, kembangkan kompetensi, yaitu persiapkan diri Anda lebih dari sekedar pekerjaan tertentu dan juga pekerjaan bisa merubah dan bisa terbatas. Untuk mengembangkan potensi Anda, pikirkan wilayah potensinya. Selanjutnya, cara untuk mengembangkan diri yaitu ada carilah mentor. Untuk memaksimalkan pengembangan diri Anda perlu mencari seseorang yang bisa memberi Anda umpan balik yang jujur dan dukungan. Selanjutnya, jadikan kekuatan Anda sebagai pengungkit dengan berpikir bagaimana Anda bisa menjadi sebagai mentor bagi orang lain. Maksudnya, ambil langkah mengerjakan apa yang Anda ketahui kepada orang lain. Itu adalah warisan Anda. Jadi, Anda bisa menjadikan kekuatan Anda sebagai daya ungkit dengan mengajar orang lain agar mereka menjadi lebih baik. Selanjutnya ada kurangi dampak kelemahan Anda dengan mengidentifikasinya. Maksudnya,
lebih baik atas dasar bahasa khusus yang dijumpai dalam indikator perilaku yang dikatakan dengan model kompetensi organisasi. Selanjutnya yaitu ada kendala dalam pengembangan diri. Yang pertama ada rasa takut. Nah, di sini pasti kita sering mempunyai impian dan tidak tahu cara untuk menggapainya. Kita takut memulainya, takut berkomitmen karena jalannya tidak jelas dan hasilnya tidak pasti. Selain itu karena kita takut gagal. Nah, ketakutan ini adalah musuh sukses nomor 1. Ketakutan menghentikan orang memanfaatkan peluang. Ketakutan melumpuhkan vitalitas fisik. Ketakutan benar-benar membuat orang sakit, memendekkan umur. Ketakutan menutup mulut Anda ketika Anda sebenarnya ingin berbicara. Ketakutan menjelaskan mengapa jutaan orang hanya mencapai sedikit dan menikmati sedikit. Yang kedua yaitu ada zona nyaman. Nah, zona nyaman ini terkait dengan resiko, di mana orang yang hidup dalam zona nyaman tidak berani mengambil resiko. Padahal, hidup ini tidak ada yang tidak beresiko. Semakin Anda tidak berani mencoba, maka semakin besar resiko Anda gagal. Resiko ini ada banyak ragamnya yang bisa dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya yang pertama resiko memasuki kegelapan. Seseorang bisa merasakan resiko ini secara naruliyah. Yang kedua, resiko menantang nasib. Seseorang merasakan resiko sejenis ini ketika ingin mencoba sesuatu yang kreatif. Yang ketiga, resiko untung-untungan. Tipe resiko semacam ini terkait memperoleh laba atau rugi berdasarkan intuisi kreatif. Yang keempat, resiko jadi bahan tertawaan. Jenis resiko ini berkaitan dengan kekhawatiran akan ketertawaan atau ditolak orang lain. Selanjutnya yang ketiga ada asumsi pembatas. Nah, asumsi pembatas ini adalah keyakinan yang Anda miliki yang didasari oleh pengalaman masa lalu yang akan menghambat pengalaman masa kini atau masa yang akan mendatang. Dan yang terakhir dalam penghambatan proses pengembangan diri yaitu ada kesombongan. Nah, banyak orang yang berpuas diri dengan prestasi yang telah diraih atau kesuksesan yang telah diperoleh. Prestasi dan kesuksesan tersebut tidak jarang menimbulkan tinggi hati atau kesombongan pada diri mereka. Sikap seperti itu pada akhirnya menyebabkan hilangnya keinginan untuk belajar dan ketidakmauan untuk berubah. Salah satu paradoks kehidupan adalah bahwa hal-hal yang sebelumnya membuat Anda berhasil jarang merupakan hal-hal yang menjaga Anda tetap berhasil. Terdapat pengaruh negatif dari kesombongan ini adalah yang pertama, kesombongan menutupi pikiran kita pada ide-ide baru. Yang kedua, kesombongan menutupi pikiran kita pada pendapat orang lain. Yang ketiga, kesombongan mencegah kita mengakui kesalahan. Yang keempat, kesombongan mencegah kita melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan. Jika kesombongan adalah suatu halangan bagi pertumbuhan Anda perlu mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasinya. Nah, itu tadi sedikit materi tentang pengembangan pribadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.